Assalamualaikum. Saya Lukman Baihaqi. Saya mungkin nih yang nonton di sini ada yang udah punya anak. Yang punya anak tepuk tangan. Belum ada ya? Ya karena gue pengen curhat tentang bahwa gue udah punya anak. Gue punya anak 2 orang. Dan tahu nggak sekolah zaman sekarang tuh mahal banget. Sekolah TK itu bayarnya bisa sampai 20 juta. Gue waktu kuliah dari masuk sampai lulus itu cuma 4 juta habisnya. Ketahuan ya umurnya ya. Cuma 4 juta. Bayangin anak gue 4 kali lipat gue biaya kuliah. Gue gak apa-apa deh kalau misalnya anak gue habis lulus TK langsung dapat kerja, gue gak apa-apa. Tapi masalahnya kan lulusan TK mana ada yang bisa kerja gitu ya. Naik busway gelantungan aja belum nyampe gitu kan. Kasian itu anak-anak itu kan. Tapi ada aja orang tua yang pengen nyekolahin anak ke sekolah-sekolah yang mahal. Gue pernah ketemu ibu-ibu, gue tanya, Bu kenapa sekolah di sana? Dia punya 3 alasan. Yang pertama, enak di sana sekolahnya mahal, fasilitasnya bagus. Yang kedua, standar internasional pakai bahasa Inggris. Yang ketiga, banyak artis di sana. Wow. 3 bulan kemudian dia keluar. Kenapa Bu? Iya habis di sana mahal. Yang pertama, yang kedua standar internasional, anak saya nggak sanggup. Yang ketiga banyak artis di sekolah di sana, saya nggak sanggup. Jadi alasannya sama gitu ya, aneh banget. Itu kayak lo pacaran gitu ya, sama cewek, misalnya ada cowok pacaran sama cewek gitu. Kenapa lo pacaran sama dia? Habis dia cantik, udah gitu pakai jilbab, udah gitu bapaknya ustadz suka ngasih tausiah gitu. 3 bulan kemudian putus, kenapa? Habis dia pakai jilbab nggak bisa diapa-apain gitu kan. Udah gitu dia terlalu cantik banyak yang suka katanya gitu. Udah gitu bapaknya bawel suka ngasih tausiah mulu gitu. Dengan alasan yang sama ternyata orang bisa gitu ya. Orang suka ternyata bisa juga dengan alasan sama dia jadi ilfil gitu ya. Ternyata kayak gitu. Tapi banyak banget sekolah di Indonesia tuh banyak banget akhirnya orang yang gara-gara gak punya duit gak bisa sekolah. Tapi anehnya ada yang bilang gini. 80% anak Indonesia putus sekolah karena kekurangan ekonomi, maka kita harus membantu. Menurut gue aneh. Kenapa aneh? Kenapa harus nunggu sampai 80% dulu gitu? Kenapa waktu 1 nggak lo sekolahin aja gitu kan? Kenapa harus nunggu banyak banget gitu? Emangnya kalau misalnya ada orang gitu mau tenggelam gitu ya, oh tolong. Tunggu, udah berapa orang nih yang tenggelam nih? Kalau baru 1 jangan deh gitu. Kalau udah mulai 80% gitu orang Indonesia tenggelam semua baru gue nolongin, kan nggak gitu. Harusnya tetap ditolong ya walaupun 1 kan, aneh banget gitu. Udah gitu mungkin orang-orang sekarang itu karena sekolah mahal akhirnya dia banyak banget yang menuntut pendidikan dari tempat lain. Ingat film The Raid nggak? Banyak banget orang yang habis nonton The Raid dia protes gitu. Oh film The Raid itu apaan, nggak mendidik gitu katanya gitu. Emangnya lo nonton The Raid masuknya bayar SPP? Kan enggak kan? Nonton The Raid ya pakai tiket gitu, kenapa lo minta pendidikan ada di situ gitu kan, nggak mungkin gitu. Ya udah nggak usah, udah gitu ada yang bilang katanya film The Raid nggak ada pesan moralnya. Gue ngebayangin kalau film The Raid itu ada pesan moralnya malah jelek deh kayaknya. Guys sudah kuda-kuda gitu ya, udah mau berantem gitu, tahu-tahu cintailah produk-produk Indonesia. Gak bisa gitu dong. Gue gak bisa menikmati dong gimana. Sedikit-sedikit pesan moral, Udah selesai gitu, udah penjahatnya kan udah mati semua gitu. Tiba-tiba pada bangun semua terus berjajar gitu. Pesan moral yang bisa kita terima ada hari ini adalah gitu malah jelek gitu. Udahlah nikmatin aja emang itu film berantem ya gak? Itu emang film berantem. Udah orang banyak banget yang mengandalkan apa yang ada di film gitu. Mungkin karena di sekolahan agak kurang gitu ya. Misalnya gue mau cerita pendidikan moral di Indonesia nih. Di pendidikan di moral di Indonesia apa namanya sekarang? PMP ya? Apa sih namanya? PPKN ya? PPKN itu ada, misalnya ada soal. Ketika Anda mana yang harus didahulukan, kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain? Jawabannya kepentingan orang lain. Ketika ada yang mengalami kesusahan, kita harus apa? Menolong. Ketika ada nenek-nenek yang mau ketabrak beca, apa yang kita lakukan? A, menari-nari, B, menaksir, C, menolong. Mana sih menolong kan? Nah ini bayangkan nih ada 2 orang anak, A dan B, mau berangkat ujian. Jam 6 berangkat, terus di jalan ada nenek-nenek ketabrak beca. Yang A nolongin, bawa ke rumah sakit, diobatin, telepon keluarganya, waktu neneknya siuman dia main gitar, pokoknya deh mesra banget gitu kan. Sementara yang B ikut ujian.
Mana yang lulus ujian? Yang B, padahal yang akan langsung praktek gitu. Iya kan? Masa yang tertulis bisa ngalahin yang praktek langsung? Kan aneh kan? Gak bisa gitu dong. Di sini ada sekolah, anak-anak sekolah itu sekarang bebannya terlalu banyak, tau nggak? Jadi ponakan gue itu yang udah SD gitu ya, dia kalau sekolah itu bawa tas sampai 5 kilo. Bayangin setiap hari dia harus nyeret-nyeret buku 5 kilo. Mungkin suatu saat bakal ada gitu ya, minuman suplemen untuk anak-anak gitu ya. Just Kid itu untuk anak-anak, bisa gitu kan. Dari pagi sampai siang, belajar terus tetap semangat gitu-gitu. Mungkin iklannya anak kecil tuh sambil bawa gelas dimuncrat-muncratin gitu ya. Mungkin suatu saat bakal kasihan anak-anak itu, terus udah gitu ada kuat yang membuat dia jadi macan. Menurut gue salah itu. Harusnya jangan jadi macan. Karena menurut Google gitu ya, menurut internet lagi, binatang yang ingatannya paling panjang itu gajah. Jadi harusnya dia bukan biskuit yang seperti macan, tapi biskuit yang membuat dia seperti gajah gitu ya. Jadi ingatannya panjang gitu kan. Tapi kalau di habis ngerjain soal gitu, Budi, gitu kan. Mungkin suaranya kayak gitu, kayak gajah gitu ya. Dan kalau lagi ujian, apa segala macam itu suka banyak banget yang suka kesurupan massal gitu ya. Ya nggak sih? Gue nggak tahu itu apakah tren, apakah beneran gitu ya. Dan kenapa kalau kesurupan itu selalu singa gitu ya. Gue yang paling gue takutin kalau misalnya dia kesurupan ikan. Kan ikan di air, dia begitu nyadar, loh kok gue ada di darat gitu kan. Dia pasti stres dan dia kasihan gitu, kejat-kejat gitu. Karena kesurupan ikan. Kenapa kesurupan itu selalu macan gitu. Dan kenapa selalu raja-raja zaman dulu, bisa nggak misalnya Albert Einstein gitu didatengin gitu kan. Jadi anak-anak kita jadi pinter gitu ya. Atau Pangeran Diponegoro gitu, jadi ahli perang apa gimana gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan pendidikan Indonesia bisa semakin bagus ya, tepuk tangan untuk pendidikan Indonesia. Saya Lukman Bayhaki, demikian curhat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak gue nih kalau gue main kelamaan, mak gue nyamperin gue ke lapangan, manggilin, bawa kayu. Ayo. Gitu. Ambil.